wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Indi Harun Adibah dengan NIM akhir 113. Halo, saya Rahayu Intan Anggraini dengan NIM akhir 111. Halo, nama saya Wulan Desita dengan akhiran NIM 104. Perkenalkan, nama saya Mita Sasabila Zakia dengan NIM akhir 097. Kami dari kelompok 4 di sini akan membawakan sebuah studi kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di TK IT Abizar Al-Hafiz. TK IT Abizar Al-Hafiz beralamat di Desa Tarutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Juli 2024 dilakukan penelitian untuk mengamati perkembangan bahasa pada siswa yang berada pada TK IT Abizar Al-Hafiz. Penelitian ini dilakukan sejak Juli 2024 hingga Agustus 2024 dengan 2 orang subjek yaitu JA dan juga IM dengan objek yaitu perkembangan bahasa pada kedua siswa tersebut. Subjek pertama yaitu JA. Ibu JA tidak menyadari bahwa anaknya telah mengalami gejala keterlambatan perkembangan bahasa sebelum ia dikabari oleh pihak guru TK IT Abizar Al-Hafiz. Subjek kedua yaitu IM. Ibu IM menyadari bahwa anaknya telah mengalami gagap sejak usia 2 tahun. Namun, Ibu IM menganggap bahwa hal tersebut wajar terjadi pada anak-anak. Nah, anak dengan keterlambatan perkembangan bahasa sulit untuk berkomunikasi dan berbaur dengan orang lain. Hal ini diakui oleh Ibu JA yang pada awalnya mengira bahwa JA ini tidak mau berkomunikasi atau berbaur dengan teman-temannya karena JA memiliki sifat yang pendiam dan pemalu. Namun pada akhirnya diketahui bahwa JA ini mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. JA juga terkadang tidak mau berkomunikasi secara langsung ataupun secara lisan. Selain itu, anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa juga kurang responsif ketika dipanggil atau ketika diajak berbicara dengan orang lain, serta pengucapan kata yang tidak jelas atau kurang jelas, seperti yang terjadi pada IM. Dan perbendaharaan kosakata yang sangat terbatas atau tidak sesuai dengan usia mereka. Dalam studi kasus perkembangan bahasa ini, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana anak-anak memperoleh dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Pertama, teori nativis. Berdasarkan teori nativis, terdapat hubungan antara faktor biologis terhadap perkembangan bahasa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chomsky, bahwa manusia secara alami memiliki kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa tanpa perlu diajarkan secara langsung. Ada beberapa yang diasumsikan oleh Chomsky. Pertama, berbahasa memiliki pola dasar perkembangan yang disebut grammar universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam pematangan sebuah bahasa. Kedua, belajar bahasa tidak semata-mata soal meniru, melainkan merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang alami, di mana bisa menguasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa tidak memiliki data yang cukup, bukan hanya mengulang kata-kata, tetapi memahami dan memproduksi struktur bahasa yang belum pernah mereka dengar. Dengan kata lain, setiap anak telah dilengkapi dengan alat khusus yang dirancang untuk memahami dan menghasilkan bahasa atau yang disebut dengan LAD, Language Acquisition Device, di mana anak-anak dapat memahami kalimat yang rumit atau membentuk kalimat baru tanpa pernah diajarkan secara eksplisit. Adapun mengenai bahasa apa saja yang dapat dikuasai oleh anak, sangat bergantung dengan lingkungan di mana ia tinggal dan ia dibesarkan. Kelebihan dan kekurangan teori nativis. Kelebihannya, teori ini dapat mendorong kemampuan untuk memunculkan bakat yang dimiliki, agar dapat mewujudkan diri yang berkompetensi, serta menentukan pilihan dalam mengembangkan bakat dan minat secara optimal. Kekurangannya, teori ini terlalu menekankan pada aspek biologis, seakan sifat manusia tidak bisa diubah karena telah ditentukan oleh sifat-sifat keturunannya. Selanjutnya terkait dengan teori behavioristik.
Menurut perspektif behavioristik, bahasa adalah masalah respon imitasi. Ia menemukan teori belajar yang disebut operant conditioning yang menyatakan bahwa bicara dan memahami bahasa diperoleh melalui rangsangan lingkungan. Akibatnya, Skinner berpendapat bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dikehendaki dan dikendalikan olehnya. Namun, jika akibatnya adalah hukuman, hasilnya akan menjadi sebaliknya. Sementara itu, Bandura berpendapat bahwa tiruan atau imitasi orang lain dapat membantu perkembangan bahasa anak-anak. Dia juga berpendapat bahwa anak-anak belajar bahasa dengan meniru atau meniru model, yang berarti mereka tidak perlu penguatan orang lain. Dengan kata lain, perkembangan keterampilan dasar bahasa pada anak terjadi melalui pergaulan dan interaksi dengan teman sebaya atau orang dewasa. Selanjutnya adalah teori kognitif. Teori kognitif ini merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, di mana teori ini pada awalnya dikemukakan oleh John Dewey dan dilanjutkan oleh Jean Piaget. Bagi penganut aliran ini, belajar bukan hanya tentang stimulus dan juga respon, namun belajar merupakan sebuah proses berpikir yang sangat kompleks, di mana belajar ini menggunakan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, lalu belajar dengan interaksi sosial, dan juga pengalaman pribadi. Jean Piaget mengemukakan bahwa tahap perkembangan bahasa pada anak itu bersifat progresif dan juga terjadi pada setiap tahap perkembangan. Tahap perkembangan secara umum dan juga tahap perkembangan anak secara bahasa itu berkaitan erat dengan segala sesuatu yang dilakukan pada anak, seperti melihat, mendengar, merasa, mencium, dan juga menyentuh. Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan juga bahasa pada anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak tersebut dibesarkan. Dalam kaitan ini, perkembangan kemampuan bahasa pada anak itu bukan karena bawaan lahir atau tingkah lakunya, namun karena masyarakat dan kebudayaan tempat anak tersebut dibesarkan. Temuan anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa, yaitu anak berinisial J dan I di TK IT Abizar Al-Hafidz, sesuai dengan ciri anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa seperti menurut Muslimat dan kawan-kawan pada tahun 2020, yaitu anak cenderung pendiam dan tidak banyak bicara, masih belum lancar berkomunikasi, pengucapan kata yang masih kurang jelas, dan pengungkapan kata atau kalimat yang masih kurang tepat. Menurut Sudrajat, pada tahun 2017 ada 5 tahap perkembangan bahasa pada anak, yaitu yang pertama tahap pralinguistik, 2 babbling, 3 pengucapan satu kata, 4 pengucapan 2 kata, dan yang kelima telegraphic stage, yaitu anak pada usia 2-3 tahun. Nah, pada tahap kelima ini anak sudah mampu berkomunikasi dengan lancar dan memiliki 900 kosakata. Nah, pada studi kasus ini, anak yang berinisial J dan I di TK IT Abizar Al-Hafidz sesuai dengan ciri anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa seperti masih belum lancar berbicara dan juga memiliki kosakata yang masih terbatas. Menurut Hurlock dalam Alvin dan Pangestuti pada tahun 2020, bila perkembangan anak tidak sesuai dengan usianya, maka anak tersebut itu dianggap mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa sulit untuk berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain, baik dengan orang tua, guru, maupun teman sebayanya. Dan juga anak yang mengalami keterlambatan perkembangan bahasa juga cenderung untuk melakukan aktivitasnya sendiri dibanding dengan bermain dengan teman sebayanya. Selanjutnya, jika dilihat dari faktor penghambat perkembangan bahasa pada anak usia dini, antara lain yaitu yang pertama, penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya itu seperti kebiasaan menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari
sehari-hari di rumah menyulitkan anak berinisial J untuk berkomunikasi sehari-hari di sekolah. Dengan adanya keterbatasan kosakata bahasa Indonesia dapat menyulitkan anak berinisial J untuk berkomunikasi dengan guru maupun dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu faktor kesehatan. Diketahui pada studi kasus ini, anak yang berinisial J pada masa kecil itu pernah mengalami step yang diduga menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa pada anak tersebut. Yang ketiga yaitu kurangnya kehadiran orang tua dalam kehidupan anak, sehingga stimulasi anak dalam belajar bahasa itu menjadi kurang. Diketahui dari studi kasus ini yaitu orang tua anak yang berinisial J itu selalu sibuk bekerja sehingga tidak menyempatkan waktunya untuk bersama anak tersebut. Yang keempat yaitu penggunaan gadget dan sering menonton televisi. Jadi penggunaan gadget dan sering menonton televisi itu menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan bahasa pada anak. Menurut Wati pada tahun 2019, Muslimat dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwasannya anak yang sering menonton televisi atau menggunakan gadget secara berlebihan itu dapat mengurangi stimulasi anak untuk kesulitan berkomunikasi dengan orang lain dan juga kosakata bahasa Indonesia anak tersebut menjadi kurang. Sementara menurut Lada Fase pada tahun 2021 yaitu bahwasanya pada umumnya orang tua memberikan gadget kepada anak yaitu agar anak itu dapat menjadi tenang dan tidak mengganggu pekerjaan orang tua. Yang kelima yaitu kurangnya motivasi anak untuk belajar bahasa lebih baik. Menurut Puspita pada tahun 2019 bahwasanya kurangnya dorongan anak untuk belajar berbahasa itu dapat melemahkan dukungan anak untuk mempelajari bahasa dan membentuk kosakata yang baru. Dan juga menurut Muslimat dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwasanya anak yang tidak didorong untuk berkomunikasi dengan orang lain itu dapat menghambat perkembangan bahasa pada anak tersebut, dan perkembangan bahasa pada anak tersebut juga akan tertinggal dengan teman sebayanya. Jadi motivasi anak untuk belajar berbahasa menjadi lebih baik itu menjadi sangat penting agar perkembangan bahasa anak tersebut juga lebih baik. Nah, sebagai calon orang tua, kita harus memperhatikan perkembangan anak kita. Pada anak, tahap perkembangan sosial dimulai di lingkungan keluarga, yaitu saat anak tinggal di rumah. Perilaku anak kita yang dibentuk sebelum mereka bergaul dengan masyarakat luar, maksudnya sejak bayi dilahirkan, orang tua adalah guru pertama. Jadi, saat anak-anak mulai berkembang, kita harus tahu apakah mereka memiliki kelebihan atau kekurangan. Seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus sebelumnya, anak tersebut mengalami gangguan kosakata yang dikenal dengan speech delay. Apa sih yang kita bisa lakukan sebagai orang tua di rumah untuk mencegah hal ini terjadi sebelum anak kita memasuki dunia pendidikan? Yuk, simak video animasi berikut. Di sebuah rumah tinggallah keluarga kecil yang memiliki satu anak. Anak dari keluarga tersebut sedikit apatis, tidak jelas dalam berbicara dan selalu tantrum. Suatu hari ibu melihat anaknya bermain dengan teman sebaya. Akan tetapi ibu merasa aneh karena anaknya belum jelas dalam berbicara, tidak seperti temannya.
Hal ini membuat ibu khawatir dengan kondisi anaknya. Kemudian ibu mencari tahu, dan setelah membaca beberapa artikel, ibu menyadari kenapa anaknya seperti itu dan mulai mengingat bahwa sang ayah sibuk dengan laptopnya, anak yang sering bermain dengan handphone, dan ibu yang sering bermain dengan tab. Jadi, oleh karena itu, perbanyaklah komunikasi dengan anak untuk mencegah terjadinya speech delay. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam menangani kasus keterlambatan perkembangan bahasa pada anak-anak di TK IT Abizar Al-Hafiz. Pertama, mengadakan bentuk sosialisasi dan pelatihan. Mengadakan sesi sosialisasi bersama orang tua mengenai tanda-tanda keterlambatan pada perkembangan bahasa pada anak, dan memberikan informasi bagaimana mendukung perkembangan bahasa melalui di rumah dengan membaca buku bersama dan sesering mungkin mengajak anak untuk mengobrol bersama. Yang kedua, memberitahu tentang konsultasi dengan ahlinya. Merekomendasikan orang tua untuk berkonsultasi dengan ahlinya seperti terapi bicara atau mengunjungi psikolog anak guna membantu untuk menangani anak-anak mereka dalam mengatasi keterlambatan bahasa. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang lebih interaktif. Membuat suasana pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan media visual yang dimana akan mendorong mereka untuk terus berinteraksi dan meningkatkan kemampuan berbicara dengan aktivitas berkelompok tersebut. Yang keempat, mengadakan kegiatan sosial yang aktif. Melakukan kegiatan sosial dengan mengunjungi ke tempat wisata seperti kebun binatang atau tempat di mana anak-anak dapat belajar dan berbicara tentang pengalaman mereka, serta memberikan mereka kebebasan dalam mengeksplorasi. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga terkait melalui sebuah kerjasama dengan lembaga kesehatan atau lembaga pendidikan untuk mendapatkan bentuk dukungan dan sumber daya tambahan dalam menangani keterlambatan perkembangan bahasa. Dengan menerapkan solusi tersebut, diharapkan anak-anak di TK IT Abizar Al-Hafiz dapat mengalami perkembangan bahasa yang lebih baik dan dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.